Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tak lupa khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya dengan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap apa yang Allah larang. Bersyukur kepadanya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, beribadah kepadanya, menyembah hanya Allah semata, karena tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa ma'asyiral muslimin, kita juga untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maka ringankanlah lidah kita ini, mudahkanlah lidah kita ini untuk terbiasa bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, karena ini bagian dari bukti cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, hari ini termasuk hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari agung, hari mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di Indonesia sesuai dengan keputusan pemerintah berada di tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi di Saudi sana berada di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini adalah puncaknya ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, "Wal fajri wa layalin 'ashr, wasyaf'i wal watar." Para ulama mentafsirkan ayat wa layalin 'ashr dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah kesempatan kita ma'asyiral muslimin. Ketika kita di malam hari di bulan Ramadan, di akhir penghujung bulan Ramadan, kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kita meninggalkan pekerjaan kita, kita tidur di masjid, rela mengorbankan waktu kita bersama keluarga dan anak-anak kita. Padahal sekarang ma'asyiral muslimin, kesempatan kita yang besar melakukan amal soleh di siang hari. Bahkan para ulama ketika mereka merinci mana yang lebih baik, apakah 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 pertama bulan Dzulhijjah, mereka mengatakan apabila siangnya maka berada di bulan ini, di bulan Dzulhijjah ini. Adapun malamnya ma'asyiral muslimin di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadikanlah ini kesempatan untuk kita semua. Hari di mana manusia dikumpulkan ma'asyiral muslimin
hari ini nanti, kalau mungkin di kita sekitar asar, tapi di Saudi sana mereka sudah mulai berkumpulan wukuf di Arafah. Mereka datang min kulli fajjin amik, dari penjuru manapun mereka datang untuk menghinakan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit kita mendengar kabar banyak yang meninggal di sana. Pengorbanan hartanya, ma'asyiral muslimin, pengorbanan jiwanya, bekal yang mereka siapkan luar biasa, ma'asyiral muslimin. Sekiranya hati kita ini memiliki rasa iri kepada mereka, tentu ini iri yang harus kita lakukan saat ini. Karena ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji, ini sangat luar biasa, ma'asyiral muslimin. Besar pahala yang mereka dapatkan, ma'asyiral muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, melimpahkan rizki kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada hari, ma'asyiral muslimin, di mana syaitan mereka merasa dirinya hina. Ini adalah hari-hari Arafah. Banyak keutamaan yang datang dari Nabi SAW tentang hari Arafah ini. Selain mereka berkumpul wukuf di Arafah dari ba'da zuhur sampai maghrib kurang lebih, ma'asyiral muslimin, mereka beribadah, mereka memanjatkan doa, berzikir, bertakbir mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala saat itu turun ke langit dunia untuk mengampuni dosa-dosa mereka, memberikan rahmat untuk mereka semua. Ini hari Arafah, ma'asyiral muslimin. Maka para ulama atau khatib hari ini akan menyampaikan fadilah, keutamaan-keutamaan apa saja yang terdapat pada hari Arafah ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita ketahui, ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, diturunkan pada hari Arafah. Ayat ini turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Arafah atau pada hari Arafah. Bahkan, ma'asyiral muslimin, orang-orang Yahudi mereka mengatakan tentang ayat ini. Mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Innakum ma'syaral muslimin taqra'una fi kitabikum ayah law 'alaina nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida." Orang Yahudi, musuh Islam, mereka berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Sesungguhnya kalian, wahai kaum muslimin, kalian membaca di dalam kitab kalian ayat yang mana sekiranya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari tersebut adalah hari raya kami." Ayat apa yang turun? Ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat di mana Allah menyempurnakan agama ini. Ayat di mana Allah menjelaskan bahwasanya Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh kita tambah-tambah lagi, ma'asyiral muslimin. Syariat sudah selesai. Maka orang Yahudi mengatakan, kalau sekiranya ayat itu turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan hari itu adalah hari raya. Tapi apa kata Umar? Karena Umar mengetahui hari raya kaum muslimin hanya ada dua, ma'asyiral muslimin, Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la'alamu fi ayyi yaumin unzilat. Sungguh aku mengetahui di hari apa ayat itu turun. Wa fi ayyi sa'atin unzilat, dan di waktu kapan ayat ini turun, kata Umar. Wa aina unzilat, dan di mana ayat ini turun, dan aku tahu persis ketika ayat ini turun bagaimana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Tapi apakah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu terpengaruh dengan perkataan orang Yahudi
sehingga menjadikan hari ini adalah hari raya mereka, hari raya kaum muslimin? Tidak, ma'asyiral muslimin. Ini adalah hari besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang hari 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala an, "Ma min ayyam afdalu 'indallah min ayyami asyri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang lebih utama, lebih afdal kecuali hari-hari di awal 10 bulan Dzulhijjah ini. Bahkan para sahabat kadang ketika itu bertanya, "Wala jihad fisabilillah?" Ya Rasulullah, lebih utama dari jihad di jalan Allah? Nabi mengatakan, "Wala jihad fisabilillah." Lebih utama dari jihad di jalan Allah. Sehingga orang apabila dia pergi di jalan Allah fisabilillah, kecuali dia kembali tanpa harta dan tanpa jiwanya. Mungkin ini jadi lebih baik. Tapi kalau dia masih kembali ketika dia berjihad di jalan Allah, menghabiskan hartanya, jiwanya, nyawanya masih ada, hari-hari ini masih lebih baik daripada mujahid tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma'asyiral muslimin, "Wa ma min yaumin afdalu 'indallah." Dan tidak ada satu hari yang lebih mulia di sisi Allah min yaumi Arafah, lebih mulia daripada hari Arafah. Yanzilullahu ila samai dunya, saat itu Allah turun ke langit dunia. Fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama, bahkan apa yang Allah lakukan, Allah berbangga-bangga, ma'asyiral muslimin, kepada penduduk dunia. Beliau mengatakan kepada penduduk langit berbangga dengan penduduknya yang ada di dunia atau makhluknya yang ada di dunia. Allah mengatakan, fayaqul unzuru, lihatlah para malaikat, ila ibadi, kepada hamba-hambaku, syu'san ghubran dhahin, mereka dalam keadaan rambutnya kisut, mukanya berdebu, dan mereka membawa udhiyah, membawa sembelihan, jauh min kulli fajjin amik, mereka datang dari setiap segala penjuru. Apa yang mereka inginkan? Yarjuna rahmati, kata Allah, mereka mengharapkan rahmatku, kata Allah. Walam yara adabi, dan mereka tidak melihat azabku. Falam yura yaum akthar itqam minan nari min yaumi Arafah, dan tidak ada satu hari yang mana lebih banyak Allah membebaskan seseorang dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Maka kita, ma'asyiral muslimin, jadikan kesempatan ini di hari Arafah besok untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, atau dari sekarang saat ini pun kita sudah memulai bertakbir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah juga tentang hari Arafah di dalam surah Al-Fajr, wasyaf'i wal watr, yang mana wasyafa' adalah hari yang genap, yang dimaksud hari genap adalah hari tanggal 10, wal watr adalah hari ganjil, yang mana yaitu besok untuk kita kaum muslimin yang berada di Indonesia. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, dan juga ma'asyiral muslimin, di hari Arafah terdapat ibadah yang harus kita paksakan untuk melakukannya. Walaupun ini sunnah, tapi siapa yang tidak ingin ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang tidak menginginkan maghfirah Allah, padahal kita adalah pendosa? Apalagi ganjarannya, ma'asyiral muslimin, ketika kita melakukan ibadah ini, 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Tahun yang berlalu dan tahun yang akan datang. Apa itu, ma'asyiral muslimin?
kita melakukan saum di hari Arafah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Puasa hari Arafah, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjanjikan kita bahwasanya di hari-hari ini ma'asyiral muslimin, apalagi di hari Arafah, menjanjikan doa akan dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nabi mengatakan, khairud doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik perkataan yang aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lisan kita ma'asyiral muslimin, cuma 2 hari lagi waktu kita untuk mendapatkan, atau 2-3 hari lagi kita mendapatkan waktu terbaik. Hari-hari kita, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah takbir, basahi lisan kita dengan zikrullah, keluarkan harta kita yang terbaik kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Semua amalan saleh akan menjadi paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan kita kemudahan untuk senantiasa beramal saleh, apalagi beramal saleh di hari-hari yang penuh fadilah dari Allah dan nikmat dari Allah yang telah menciptakan kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.